Krisis memunculkan pro dan kontra, ya, dan debat publik akibat pemberitaan media massa dan perhatian publik yang terus-menerus. Jadi kalau misalnya krisis kita itu sudah dilirik nih, serius nih, misalnya ada perusahaan jatuhnya pesawat Sukhoi. Jadi akibat bagaimana cara mereka tuh bermain dengan media, ya mereka membuat headline-nya pesawat Sukhoi menabrak Gunung Salak. Ya, kalau kita berpikir lagi ya, coba sih dikatakan bahwa pesawat Sukhoi tertabrak Gunung Salak. Ya. Yang salah siapa gitu kan? Nah, makanya kenapa kita orang komunikasi itu harus pintar ya, menyusun kalimat, kata-kata di headline. Kadang-kadang headline itu tidak mencerminkan isi, tapi headline itu penting karena headline itu yang pertama sekali dibaca orang. Jadi dari headline bisa mengubah mindset orang. Jadi dibuatlah ya pada saat terjadinya kecelakaan Sukhoi itu dibuatlah headlines di media-media mengatakan bahwa dikatakan itu pesawat Sukhoi tertabrak Gunung Salak. Jadi ketika dikatakan pesawat Sukhoi tertabrak Gunung Salak, yang salah gunungnya, bukan pesawatnya. Ya, jadi sampai di situ tuh mereka melakukan media relation nih, bagaimana cara mengubah mindset orang. Jadi sehingga dikatakan bahwa ini enggak, yang salah tuh bukan pesawatnya, yang salah tuh bukan pilotnya, bukan human error, tapi faktor alam. Karena apa? Headlines orang yakini dengan membaca headlines adalah pesawat Sukhoi ya tertabrak Gunung Salak. Jadi bukan pesawatnya yang tabrak, yang salah, tapi gunungnya yang salah. Jadi kayak gitu tuh bahasa-bahasa airlines ya kalau misalnya kita sudah mampu menjalin hubungan dengan media relation. Nah, kemudian selanjutnya, nah, jadi ada sumber-sumber dan jenis krisis. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa krisis itu nggak hanya krisis yang terjadi antara karyawan dan perusahaan saja atau antara perusahaan dengan perusahaan. Jadi krisis itu ada beberapa macam ya. Salah satunya ialah krisis karena bencana alam. Misal contoh, misal kayak tsunami kita kemarin ya. Tsunami, kemudian virus COVID-19 sekarang ini juga termasuk ke dalam kategori krisis yang terjadi akibat bencana ya, akibat bencana. Kemudian uh, juga ada yang dikatakan krisis karena kecelakaan industri. Misal contoh kebakaran misalnya, kemudian atau kena banjir masuk ke bencana alam ya, bisa kebakaran dan sebagainya ya. Kemudian masuk ke dalam krisis karena kegagalan produk, reject produknya misalnya, kayak tadi misalnya barangnya mengandung bahan-bahan yang berbahaya misalnya. Kemudian ada juga krisis karena persepsi publik. Tadi nih, gara-gara ada netizen misalnya salah paham nih segala macam. Dulu pernah nggak ingat kita semuanya ada yang sering beli sandal Crocs ya, yang gambar buaya itu kalau dibalik jadi lambang Allah misalnya. Nah, yang seperti itu tuh nggak tahu ya apa benar atau tidak, tapi itu menjadi persepsi publik terhadap sebuah perusahaan itu. Nah, kemudian ada krisis yang dikarenakan hubungan kerja yang buruk. Tadi misalnya hubungan kerja antara karyawan dan atasan misalnya dan sebagainya. Kemudian ada juga krisis karena kesalahan strategi bisnis. Dia salah menentukan strategi bisnisnya. Yang tadinya dia pinginnya misalnya fokus segmentasinya ke produk misalnya ke produk dewasa misalnya, akhirnya mereka strategi iklannya misalnya tidak mencerminkan produk dewasa misalnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah krisis karena terkait masalah kriminal. Ya tadi misalnya masalah kriminal, misalnya korupsi misalnya, atau misalnya dikatakanlah misalnya mereka melanggar undang-undang dan sebagainya. Kemudian ada krisis karena manajemen dan krisis karena persaingan bisnis dan sebagainya. Nah, jadi itu sumber dan jenis krisis. Kemudian krisis juga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis ya, atau bisa menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada kadang krisis teknologi. Jadi krisis yang disebabkan oleh kesalahan pengguna teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Kemudian krisis konfrontasi atau relasi yang buruk antara organisasi dan publik yang akhirnya memicu krisis dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada namanya krisis malevolence ya, terjadi bila seorang atau sekelompok mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti adanya sabotase atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas organisasi. Kemudian ada krisis manajemen ya, terjadi karena kelompok manajemen gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada model ya, ada krisis dan manajemen krisis. Nah, di sini ada beberapa tahap. Jadi krisis itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap prakrisis, kemudian ada krisis dan pasca krisis.
Jadi di sini ada model manajemen krisis dan model komunikasi krisis, yang dimana komunikasi krisis itu sebenarnya untuk menjalankan, untuk mengkomunikasikan manajemen krisis itu. Jadi kalau kita lihat dari masa pra-krisis ini, kalau dilihat dari model manajemen krisisnya, dia berbentuk sinyal, ya, sinyal detection. Ada prevention dan preparation. Nah, jadi di situ tuh ada sinyal. Sinyalnya misal tadi ada isu-isu, misal ada gosip-gosip, ada rumor-rumor. Kok tiba-tiba iklim komunikasi informalnya kok udah beda nih, misalnya banyak orang, banyak karyawan yang malas misalnya, yang nggak efektif dan sebagainya. Kemudian di dalam model komunikasi krisisnya, itu kita membentuk pengetahuan tentang krisis. Jadi lebih bersifat internal dan menyamakan persepsi. Oke lah, ini kita bagaimana caranya ini kita menghadapi itu. Kita menyamakan dulu persepsinya. Sebenarnya yang dipahami oleh karyawan atau yang dialami oleh publik itu sebenarnya sama nggak sebenarnya persepsi yang dialami oleh yang tadi yang kena krisis, seperti itu. Nah, kemudian di tahap krisis, ya, kita tuh mengetahui peristiwa-peristiwa memicu dan respon demand containment, ya. Kemudian di model komunikasi krisisnya mempengaruhi persepsi publik tentang krisis, seperti tentang organisasi dan segalanya. Kemudian di pasca krisis itu udah mulai recovery, ya, udah memperbaiki, kita belajar, kita follow up informasi dengan publik. Jadi semua informasi-informasi dari publik itu kita follow up, kita klarifikasi kalau misalnya ada berita-berita miring, kita klarifikasikan dan sebagainya. Kemudian di model komunikasi krisis ini juga dia bisa memulihkan reputasi dan mengembalikan reputasi yang sempat hilang sobat krisis. Karena apa? Karena pada saat kita terjadi krisis, otomatis pasti perusahaan kehilangan reputasinya. Ya, akhirnya kita bagaimana cara kita untuk mengembalikan kembali reputasi kita pasca terjadinya krisis yang menimpa organisasi kita. Nah, jadi tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 5 tipe tahapan krisis, ya, yang disebutkan di Firsanova. Jadi yang pertama itu ada namanya tipe tahapan sebelum krisis atau disebut dengan prakrisis, ya. Jadi pada tahap prakrisis ini, jadi kondisinya sebelumnya muncul adalah kondisi sebelum munculnya sebuah krisis. Namun benih krisis sudah mulai nampak, sehingga jika terjadi satu kesalahan kecil saja maka krisis akan dapat jadi dengan cepat. Nah, maksudnya di sini tuh di dalam tahapan pra-krisis, ya, memang krisis tuh belum kelihatan gitu, belum muncul gitu. Ya, apalagi perusahaan belum menyadari, ya, tapi benih-benihnya udah mulai muncul nih. Ya, tadi nih misalnya udah ada misalnya, saya katakan tadi, ya, ada orang yang gosip-gosipin gitu, ya, kok tiba-tiba pelanggan pada turun semua gitu, tingkat pelanggan udah turun dan sebagainya. Jadi udah kelihatan nih benih-benihnya, tapi krisis belum terjadi. Jadi di situ kita sudah mulai mengantisipasi bahwa ini krisis pasti bakal terjadi di perusahaan kita kalau ini terus dibiarkan. Nah, kemudian ada tipe tahapan peringatan, ya. Nah, di sini tuh merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam daur hidup krisis, ya. Jadi tahap peringatan ini kita kalau nggak sadar ini tuh bisa bahaya, ya. Makanya kita harus cepat sadar kalau itu ialah bagian dari peringatan. Nah, jadi waktu masalah untuk pertama kali mulai dikenali, ya, dipecahkan lalu diakui selamanya atau dibiarkan berkembang menjadi kerusakan yang menyeluruh. Nah, kemudian masuk ke dalam tipe tahapan krisis akut, ya. Pada tahapan ini, krisis biasanya mulai terbentuk, ya, biasanya dicirikan dengan media dan publik sudah mengetahui adanya krisis atau masalah. Jadi di tahapan krisis akut ini dia udah masuk ke media. Nah, jadi media udah banyak nih memberitakan tentang perusahaan kita, tentang kinerja buruk perusahaan kita, tentang masalah kita. Ya, akhirnya kalau ingat aja kalau udah sampai ke media itu udah mulai akut nih. Nah, disitulah kita udah mulai, ini gimana caranya agar media tetap care sama kita, tetap bisa berada di jalan kita. Jangan sampai bahkan berita atau media yang malah memutarbalikkan fakta terhadap yang terjadi dengan perusahaan kita. Nah, selanjutnya di tipe tahapan pembersihan. Nah, krisis sudah selesai nih. Krisis udah ditanganin, akhirnya sekarang tahapnya pembersihan. Di tahapan ini merupakan pemulihan perusahaan dari semua kerugian, baik menyelamatkan apa saja yang tersisa. Contohnya misalnya yang tersisa itu misalnya reputasi atau barang atau sebagainya. Reputasi juga kan berbentuk barang yang tidak terwujud gitu, ya. Jadi kita tinggal lihat nih sejauh mana sih tinggal posisi reputasi kita, ya. Kemudian juga citra perusahaan, kemudian kinerja. Selanjutnya adalah tipe tahapan sesudah krisis, ya. Pada tahapan ini teman-teman diceritakan di mana perusahaan untuk memenangkan kembali kepercayaan publik dan dapat beroperasi kembali dengan normal. Maka secara formal tahap ini dikatakan krisis telah berakhir. Nah, di tahap terakhir ini, ya, perlu kita pahami bahwa ya tadi kita sudah mulai nih
kembali memunculkan kembali reputasi kita yang udah mulai hancur ya. Tadi juga udah dilakukan juga di tahap pembersihan, tapi di tahap yang tahap sekarang ini tuh sudah mulai dia buat iklan, udah melakukan kampanye-kampanye di sekolah-sekolah, udah menciptakan produk baru yang mungkin yang menggantikan produk sebelumnya yang dianggap ini dan sebagainya. Pokoknya di sini udah mencari kembali ya. Di sini tuh udah mulai pencitraannya kembali nih. Nah, di situ. Ada prinsip-prinsip komunikasi krisis ya, yaitu komunikasi yang proaktif dan responsif yang faktual. Yang pertama, caranya ialah ketika kita pertama kali terjadi krisis, kita seharusnya kita mengumpulkan semua fakta yang ada. Nah, jadi kita kumpulkan nih sebenarnya apa yang terjadi di dalam perusahaan kita, apa yang terjadi dalam diri kita nih. Kita kumpulkan semua informasi-informasi, mau informasi baik dan informasi buruk gitu. Nah, contoh informasi baik apa sih sebenarnya reputasi kita yang baik nih yang bakal kita kembangkan kembali untuk masyarakat. Kemudian di informasi negatifnya apa nih sebenarnya berita-berita yang jelek nih terhadap kita nih kita kumpulkan semuanya ya, misalnya yang kita anggap ini yang pernyataan-pernyataan yang membahayakan untuk publik, ya kita klarifikasikan sebenarnya apa yang terjadi. Kadangkala ada orang yang langsung ngegas aja ya, ngomong aja asal-asal ya. Tapi kadang-kadang ketika dia ngomong asal-asal, kita tidak mengklarifikasi bahwa itu adalah suatu hal yang salah, ya itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya buat kita gitu. Makanya kita harus juga ya kalau misalnya di dalam perusahaan itu ada yang namanya tim medsos ya. Jadi dia kerjanya itu untuk mantang aja tuh medsos ya, lihat Instagram orang, lihat komentar jelek terhadap dia segala macam. Jadi kalau misalnya memang ada yang mengatakan hal yang buruk, kalau emang ini levelnya sangat membahaya, dia diklarifikasikan lagi. Kayak tadi contohnya waktu pada saat saya webinar dengan generasi Z Indonesia. Jadi ada yang bertanya kepada CEO-nya MNC TV mengatakan bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kesalahan yang terjadi oleh MNC. Padahal pertanyaan sudah ditutup oleh moderator. Akhirnya si MNC langsung mengklarifikasikan. Kenapa? Karena bahwa itu penting disampaikan agar masyarakat tidak terlalu percaya dengan berita-berita yang ini. Jadi kadang-kadang klarifikasi itu kapan saja, tidak mengenal waktu ya. Jadi tidak mengenal juga batasannya. Nanti kalau misalnya ada berita miring ya, negatif, itu biasanya diklarifikasikan kepada masyarakat ya seperti itu. Nah makanya kadang-kala kalau kita lihat artis-artis ya itu tampil di acara hitam putih misalnya, tampil di acaranya empat mata, itu sebenarnya kita harus sadari ada orang yang menggunakan jasa itu atau ada yang ngundang di acara tersebut. Kadang-kadang dia sampai situ dia mengklarifikasi sebenarnya yang terjadi seperti ini segala macam. Ya, yang kedua ya putuskan fakta mana yang dapat disiarkan dan kapan waktu yang tepat untuk menyiarkannya. Nah, jadi ya tadi misalnya kita kumpulin nih fakta-fakta ya yang dapat disiarkan. Kadang-kala kan nggak semua yang dapat disiarkan. Ya, kita ambil aja yang penting-penting nih. Misalnya ada yang ngomong jelek nih sama kita ambil tuh. Kita siarkan ya, kita klarifikasikan ya. Kemudian juga kapan waktunya, misalnya tepat nggak waktunya ya, kita main iklan juga gitu kan. Main iklan kan kalau kita punya produk anak-anak kan nggak mungkin kita siarkan di jam 10 malam karena nggak ada yang nonton. Jadi ya kita bisa gunakan di jam-jam anak-anak misalnya, atau dalam kasus krisis juga misalnya yang cocok nih diklarifikasi di mana. Nah selanjutnya ya berbicara mengenai krisis ya kita juga harus mengenal namanya stakeholder ya. Ini maksudnya stake ya, bukan stagi ya, stakeholder. Jadi Freeman 1984 yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Ya, kemudian Bisset 1998 secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Nah, kemudian di saluran komunikasi, ya apa saja sih sebenarnya saluran komunikasi dalam krisis? Kenapa kita penting mempunyai saluran komunikasi? Karena penyedia informasi itu supaya untuk mengontrol lingkungan, ya, dan bagaimana cara menggunakan berbagai saluran komunikasi tersebut, ya. Apapun saluran yang digunakan public relation itu harus menjamin adanya prinsip keterbukaan dan komunikasi dua arah yang memungkinkan publik memberikan umpan balik saluran komunikasi dan sebagainya. Jadi tuh kadang-kadang gini ya, kadang-kadang seorang PR ya, PR itu kan dia kalau kita bilang
kalau marketing ya, kalau marketing itu ialah ujung tombak perusahaan, kalau PR itu adalah topeng perusahaan. Ya, mereka sama-sama bagian inti dari perusahaan ya. Jadi jeleknya PR, jeleknya komunikasi PR juga orang berpikir bahwa jeleknya sebuah perusahaan ya. Makanya PR itu adalah orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik ya ke orang. Jadi juga dia bisa menyiarkan berita-berita baik dan sebagainya. Jadi di sini tuh ketika krisis terjadi ya, kita harus bisa pintar memilah-milah berita mana yang bisa kita siarkan dan berita mana yang tidak bisa kita siarkan melalui saluran-saluran tertentu di situ. Nah, jadi saluran itu banyak ya, ada saluran tatap muka langsung ya, seperti membuka pusat informasi dalam sebuah krisis center, di mana siap 24 jam untuk menyediakan dan memfollow up informasi dari publik. Misalnya contoh kayak COVID-19 ini ya, pemerintah Aceh membuka posko layanan COVID ya, seperti itu. Dan dibuka 24 jam sebagainya. Kemudian saluran media massa ya, yaitu ya tadi ya, menyediakan informasi kepada wartawan, radio atau televisi. Ya, kemudian ada media nirmasa, contohnya internet, ya, selebaran-selebaran, majalah dan sebagainya. Kemudian dan media online. Jadi strategi komunikasi krisis yang diterapkan public relation itu harus juga memprioritaskan keselamatan publik, ya. Karena itu strategi komunikasi krisis dapat dirancang untuk yang pertama untuk mengurangi resiko muncul kepentingan publik. Biasanya kalau misalnya krisis yang sangat besar yang menimbulkan massa yang banyak itu pasti orang panik tuh. Jadi bagaimana usaha kita agar kita mengurangi resiko munculnya kepentingan publik? Ya tadi misalnya salah satunya dengan klarifikasi, misalnya eh, dalam 1 kali 24 jam ketika krisis terjadi, CEO-nya harus muncul di media. Dia harus mengatakan bahwa kami bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi. Kalau dari pemerintah tergantung kan, misal contoh kayak COVID-19, siapa yang harus mengklarifikasi pertama? Ya presiden. Ya presiden harus 1 kali 24 jam harus mengurangi kekhawatiran publik gimana. Nah, bisa jadi nanti bisa disalurkan melalui juru bicaranya dan sebagainya. Tapi lebih baik adalah CEO sendiri atau pimpinan tertinggi sendiri. Kenapa? Karena kita bisa melihat itu dari tanggung jawab mereka terhadap krisis yang terjadi. Kemudian mengurangi kekhawatiran yang dirasakan publik, ya. Jadi ketika kita mengurangi risiko muncul kepanikan, akhirnya kekhawatiran lagi ya. Kemudian mengurangi spekulasi khususnya di awal-awal krisis, karena di awal-awal krisis banyak spekulasi. Saya spekulasi ini jangan-jangan ya jangan-jangan kayak gini nih, jangan-jangan kayak gini. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengikuti jangan-jangan itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya melindungi perusahaan ya dari kritik-kritik spekulasi yang biasanya muncul dari diskursus publik di media massa. Karena di media massa itu kan banyak sekali tuh spekulasi ya dan sebagainya. Kemudian bersifat dapat dipercaya, ya, keterbukaan dan komunikasi basis keseimbangan kepentingan. Didesain untuk meminimalkan kerusakan pada citra organisasi dan itu sebagainya ya. Jadi strategi itu di krisis itu dapat dirancang untuk mengurangi ini. Nah, jadi itu ya beberapa jenis-jenis krisis ya. Kemudian ada juga misalnya tahapan-tahapan soal informasi dan sebagainya.